Bab 36. Nama, Sistem Lotre Super Penulis, Feng Yifeng. Plus mematikan mengatur ulang. Hah, apa markas perdagangan abad baru? Su Xiao sedikit bingung. Baru saja melihat kartu emas Shen Bing, dia sudah terkejut. Hanya, memikirkannya, aku melihat ujung jari Shen Bing bergerak di dinding dengan fleksibel dan cepat, dan dinding itu perlahan terbelah menjadi 6 bagian dari spiral tengah, dan sebuah pintu biru laut yang penuh dengan sains dan teknologi modern muncul di mataku. Aku tidak menyangka kalian para seniman sangat trendy. Su terkekeh. Aku tidak bisa menahannya. Orang luar selalu salah paham tentang kami. Faktanya, inspirasi kreatif kami sejalan dengan masyarakat modern. Baru saja aku melihat kreasimu, yang tidak hanya memiliki jejak angin historis selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki rasa inovasi modern. Aku menemukan bahwa kamu adalah penerus tongkat seni masa depan kita. Dibandingkan denganmu, kita lebih seperti noda buta. Shen Bing mengangkat bahu dan menyeringai pahit. Dia membalikkan Su Xiao dan mengulurkan tangannya untuk membuka gerbang biru laut. Kilatan cahaya lewat. Su Xiao, yang tidak siap untuk apapun, tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pada saat ini, Su Xiao merasa seolah-olah telah memasuki istana seni legendaris. Mahakarya yang tak terhitung jumlahnya dari seniman terkenal, salinan ajaib, pemandangan megah lukisan tradisional Tiongkok, gambar klasik perang dan negara. Di tengah aula utama, ada lebih dari selusin seniman bertopi putih di sekitar sebuah lukisan, menunjukkan apa yang harus diperdebatkan. Mereka memperhatikan bahwa Shen Bing dan Shen Bing juga tidak menunjukkan kinerja apapun. Mereka hanya melirik mereka dan kemudian terus terlibat dalam diskusi. Ini membuat Shen Bing merasa malu dan menunjukkan posisinya di markas perdagangan abad baru. Bahkan Su Xiao batuk untuk meredakan suasana canggung. Namun, batuk ini telah menarik perhatian kelompok seniman itu. Seperti yang mereka semua tahu, Shen Bing hanyalah seniman kelas 2 dengan sedikit bakat artistik. Dia mencari beberapa karya kelas 2 dari beberapa seniman, pertapa, berbakat setiap hari dan membawanya ke sini untuk memberi mereka sumber koleksi. Tetapi setiap kali mereka adalah karya seni kelas 2 dan 3, serta seniman lama yang tidak terkenal. Saya tidak menyangka akan membawa pemuda seperti itu kali ini. Mereka juga tahu visi Shen Bing. Meskipun dia pandai memasak, visinya sangat tinggi. Tidak mungkin pemuda ini bisa menggambar seni yang indah. Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu, pemuda ini pastilah seorang pesolek dan tuan muda yang berkuasa. Meskipun para seniman ini menganggap diri mereka tinggi dan acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, siapa yang tidak suka menarik beberapa orang berkuasa? Berpikir, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang berusia hampir setengah abad, beberapa seniman mengikutinya ke Su Xiao dan Shen Bing. Pria parubaya itu melewati Shen Bing dan tersenyum pada Su. Dia membuat Gong Shuzuan, seorang jenderal seniman. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Saya Zhao Tiancheng, Wakil Menteri Pameran Dagang Dunia Baru. Bagaimana Anda memanggil adik kecil ini? Ada apa dengan klub ini?" Su Xiao menatap Zhao Tiancheng dengan senyum di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil, yang mengingatkannya pada penampilan Bustard rumah bordil kuno yang melihat orang kaya setempat. Namun, dia masih mengendalikan emosinya dan belajar dari Zhao Tiancheng. Dia melengkungkan tangannya ke depan dan menjawab, "Saya Su Xiao. Saya telah diperkenalkan oleh Shen Bing untuk melelang lukisan kasar yang saya buat. Silakan tertawa." "Oh, Su, apakah Anda putra Su?" "Tidak, Tuan Su sudah berada di masa jayanya, dan putranya seharusnya sudah menikah." "Apakah Anda putra Tuan Su Yupeng, Sekretaris Industri dan Perdagangan?" Sue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Apakah itu saudara laki-laki pedagang Suli?" Sue tersenyum atau menggelengkan kepalanya. "Atau putra Su Ningyi, pemimpin Brigade Manajemen Kota?" Su Xiao masih menggelengkan kepalanya. "Baiklah, apakah ada orang besar lain yang bermarga Su yang tidak kupedulikan?" Zhao Tiancheng bertanya dengan ragu. "Oh, kurasa Presiden Zhao, Anda salah paham. Orang tua anak laki-laki itu semuanya adalah pakaian kain, dan tidak ada kerabat kaya di keluarganya. Kali ini aku datang ke sini hanya untuk melelang lukisan yang kubuat. Itu saja. Su Ningyi dari tim manajemen kota, aku tidak ada hubungannya dengan dia." Melihat Zhao Tiancheng bercerita tentang kerabatnya, Su Xiao sedikit tidak senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Hahaha." Melihat Zhao Tiancheng mengerut,
beberapa seniman Doglek di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah lama bosan melihat Zhao Tiancheng memanjat sebagai wakil presiden. Namun mulutnya masih fasih. Para pesolek kelas atas yang ditipu olehnya sering tertipu dan masih membicarakan kebaikannya. Shen Bing menatap wajah hitam Zhao Tiancheng dan menyadari bahwa Zhao Tiancheng berada dalam situasi yang canggung. Dia diam-diam memarahinya atas apa yang pantas dia dapatkan, tetapi itu tetap penting. Jadi dia dengan cepat berkata, "Keke, Presiden, dia benar-benar datang ke sini untuk melelang lukisannya sendiri. Saya yakin Anda pasti pernah melihatnya." Sebelum dia selesai, dia disela oleh Zhao Tiancheng. "Sudah cukup, Shen Bing. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga seorang lelaki tua di pameran dagang? Apakah Anda bahkan tidak memiliki wawasan ini? Beraninya anak kecil seperti itu berbicara tentang penciptaan. Beranikah Anda menjilati wajah Anda dan datang ke sini untuk berteriak meminta lelang jika Anda mencoret-coret gambar yang rusak? Saya benar-benar berpikir klub kami adalah kolektor kain perca." Kata-kata Zhao Tiancheng menjadi semakin keras, yang menarik perhatian semua orang yang sedang berdiskusi dengan sengit. Wajah Su Xiao yang baru saja pulih juga tampak muram. Ia bersiap untuk menyerang ketika perintah sistem tiba-tiba muncul. Ding, rilis misi baru, pertempuran perbaikan nama. Seperti kata pepatah, produk sistem haruslah produk berkualitas tinggi. Sekarang ada lukisan yang ditantang orang biasa atau bahkan difitnah oleh tuan rumah sebagai sampah. Untuk memperbaiki nama mereka sendiri dan sistem yang tak terkalahkan, kami berharap tuan rumah akan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memukul wajah orang yang kikuk ini. Kemajuan, penampar wajah 0/1. Hadiah tugas, pengendalian bakat seni tingkat menengah, jendela jiwa. Hukuman kegagalan, Anda tidak boleh dekat dengan wanita selama setengah tahun, atau Anda akan dikebiri. Su Xiao tidak ingin menelan nada ini. Ia bukanlah pria yang bisa menelan amarahnya. Terlebih lagi, sejak ia mendapatkan sistem, ia telah mendorong dirinya sendiri untuk bergaul dengan baik di masyarakat. Dan bahkan jika Anda seorang konselor, Anda harus memakan nyali macan tutul di depan hukuman kegagalan yang luar biasa ini. Namun, Anda baru saja merasakan keajaiban lawan jenis. Bagaimana jika Anda gagal? Terlebih lagi, ada hadiah yang bisa didapatkan. Meskipun saya tidak tahu apa itu jendela jiwa, karena itu adalah bakat seni tingkat menengah. Jendela jiwa itu mendominasi ketika Anda mendengar namanya. Itu pasti jauh lebih kuat daripada bakat seni utama, bukan? Memikirkan hal ini, Su Xiao lebih bertekad untuk menghukum ide sombong ini. Wakil Presiden Zhao, dengar, Saudara Shen Bing yang memohon padaku. Saya datang ke sini untuk melelang karya saya, tetapi saya rasa Anda tidak diterima, Wakil Presiden. Su Xiao menggertakkan giginya dan dengan sengaja mengucapkan kata, "Wakil," dengan sangat serius, seolah-olah untuk mengingatkan Zhao Tiancheng bahwa Anda adalah wakil presiden dan tidak memiliki kekuatan nyata untuk mengusir orang. Tetapi saya tidak tahu, kalimat ini seperti duri dalam hati Zhao Tiancheng yang sempit. Ya, dia dan saudaranya sama-sama putra ayahnya. Mengapa dia bisa menghadiri semua pertemuan keluarga? Di kelas atas, dia menginginkan angin dan hujan, tetapi dia hanya bisa menjadi wakil presiden di sini, dan dia harus ditekan oleh presidennya. Wakil presiden, secara halus, hanyalah nama nominal. Dia tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali. Namun, kakak laki-lakinya telah mengambil semua hak dan properti. Dia hanya bisa berpikir untuk menyanjung orang-orang kuat yang setara dengan kakak laki-lakinya sepanjang waktu. Kata-kata Su Xiao mengenai pikirannya yang sempit. Su Xiao tidak memperhatikan wajah Zhao Tiancheng yang berubah dengan cepat, dan terus berkata dengan sinis, "Tetapi bahkan jika kamu tidak menyukainya, itu tidak masalah. Aku pikir itu jenis perbandingan buta sepertimu. Aku merasa kotor ketika mendapatkan pekerjaanku. Panggil manajermu yang sebenarnya, dan aku akan berbicara dengannya." Wajah Zhao Tiancheng sudah berubah hitam menjadi ungu. Meskipun dia tidak belajar banyak hal, dia setidaknya salah satu yang terbaik dalam menghargai lukisan. Ini juga satu-satunya kemampuan yang berani dia bandingkan dengan saudaranya. Sekarang setelah mendengarkan komentar sarkastik Su Xiao, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat seperti anjing lokal berbulu. "Yah, beraninya kamu berbicara kepadaku tentang penglihatanmu. Jika aku melihatnya, kamu bukan bahan untuk membuat lukisan yang bagus. Mengapa kamu tidak datang dan membandingkan penglihatanmu denganku?" Su Xiao berkata, sudut mulutnya terangkat dengan seringai yang tidak dia sadari.
dan dia benar-benar terpancing. Dia hanya dengan sengaja melalui pikiran sempit Zhao Tiancheng untuk membangkitkan hati kompetitifnya. Apakah ada cara yang lebih baik untuk mengalahkan lawan dalam hal yang menurutnya paling baik? Su Xiao berpikir bahwa dia hanyalah seekor burung gagak yang terbang di pesawat ketika menghargai lukisan terkenal, tetapi dia memiliki sistem curang. Bakat seni dasar tidak hanya memberinya kemampuan untuk menciptakan pelukis yang luar biasa, tetapi juga memberinya kemampuan untuk menghargai mahakarya seni dunia. Meskipun bakat seni masih dalam tingkat dasar, itu sudah mencakup informasi dasar dari semua mahakarya dari zaman kuno hingga zaman modern. Sangat mudah untuk memenangkan 250 ini. Bagus. Bagaimana cara membandingkannya? Zhao Tiancheng berteriak dengan kepala terangkat. Ketika saya datang tadi, saya melihat bahwa Anda terus-menerus berselisih tentang sebuah lukisan. Mari kita ambil lukisan ini sebagai contoh dan mengomentarinya. Su berkata sambil tersenyum, menunjuk ke para pelukis yang masih berbicara tentang lukisan itu. Oh, kami telah mendiskusikan lukisan ini selama 2 hari, dan bahkan Tuan Bai tidak berani menilainya dengan mudah. Anda tidak tahu kebesaran langit dan bumi. Zhao Tiancheng mendengus dingin. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Su Xiao tersenyum percaya diri. Dia tidak peduli dengan tatapan sinis dan menghina di matanya. Dia melangkah maju, menyingkirkan kerumunan dan melihat lukisan itu. Baiklah, berpura-puralah. Zhao Tiancheng mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu mengikuti, bagaimana kabarmu? Beraninya kau berkata seperti itu. Cepatlah minta maaf padaku, pulanglah untuk minum susu. Zhao Tiancheng menatap Su Xiao dan menatap lukisan itu dengan wajah serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir bahwa dia tidak percaya bahwa bocah berbulu di depannya benar-benar dapat menghargainya. Apresiasi lukisan membutuhkan 3 indera. 1. Kedua, hidung, mencium aroma lukisan dan tinta untuk menilai tahun lukisan dan teknik kreatif penulis. 3. Perasaan, menilai makna sebenarnya dari lukisan melalui kertas dan kualitas gambar. Pada saat ini, Su Xiaozeng berpura-pura serius dan berpikir, menyipitkan mata dan menatap lukisan itu dengan erat, seolah-olah dia akan masuk ke dalam lukisan itu. Anak muda, jika kamu hanya melihatnya seperti ini, kamu tidak dapat melihat sesuatu yang terkenal bahkan jika kamu melihatnya selama 3 hari 3 malam. Ada 3 langkah untuk menghargai lukisan. Di sebelahnya ada kata-kata baik dari seorang pria tua untuk mengingatkan. Petik 2. Oh, aku tahu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Su Xiao juga seorang Leng, tidak menyangka ada orang baik hati di sini, berani mengingatkan dirinya sendiri di depan Zhao Tiancheng. Wakil presiden yang berpikiran sempit, tidak takut satu sama lain memakai sepatu untukmu. Su Xiao merasakan sedikit kehangatan di hatinya yang sudah lama tidak dia lihat. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa menghancurkan negara hanya dengan 1 orang. Tidak semua orang di sini seperti Zhao Tiancheng. Yah, entah bagaimana, dia bahkan tidak mendengarkan Bai Lao. Bai Lao adalah pelukis Tiongkok yang terkenal. Sekarang aku menjadi penatua kehormatan di klub kami. Oh, mendengar ini, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua berkulit putih itu lagi. Haha, itu hanya beberapa nama palsu. Tolong jangan beritahu aku. Ayolah, Tuan Bai, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah kulihat. Aku akan berpura-pura. Zhao Tiancheng berteriak acuh tak acuh. Petik 2. Baiklah, anak kecil, apa yang kamu lihat? Aku katakan padamu, Ang, waktu kita sangat berharga. Kita tidak punya banyak waktu luang untuk bermain-main denganmu. Jika kamu bijaksana, mohon minta maaf padaku. Mungkin aku bisa melepaskanmu. Wakil Presiden Zhao memiliki rasa superioritas yang sangat tinggi. Tentu saja, aku bisa melihatnya. Tapi Wakil Presiden Zhao, membosankan melihat kita memiliki begitu banyak ruang kosong. Lebih baik menambahkan sedikit warna. Bagaimana menurutmu? Su berkata sambil tersenyum. Petik 2. Oh, kamu masih bersemangat, bukan? Baiklah, jika kamu kalah, kamu akan berlutut di sini dan bersujud 3 kali, dan berkata, kakek, aku salah. Bagaimana dengan itu? Zhao Tiancheng berkata dengan senyum cabul, yang membuat Bai Lao mengerutkan kening dalam diam. Bagus, kalau begitu, jika kamu kalah, kamu bersujud padaku 3 kali, berteriak, kakek, aku salah, dan kemudian membeli lukisan ini dengan harga 10 kali lipat dari harga yang aku berikan. Oke, Su berkata sambil tersenyum. Petik 2.
Apakah Presiden Zhao takut kalah? Apakah Anda sudah menasihati saya? Tidak mungkin, saya tidak akan kalah. Saya akan bertaruh. Zhao Tiancheng melompat dan meraung lagi. Bai Lao tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan Su Xiao, Zhao Tiancheng telah kehilangan momentum. Seluruh situasi sepenuhnya dipimpin oleh hidung oleh pemuda ini, tanpa rasa advokasi. Sebaliknya, pemuda ini memiliki keadaan pikiran seperti itu sejak dia masih muda. Dengan wajahnya yang percaya diri, dapatkah dia benar-benar melihat ketenaran lukisan ini? Melihat ekspresi marah Zhao Tiancheng, Su tersenyum, puas mengangguk. Ini adalah efek yang diinginkannya. Baiklah, Wakil Presiden Zhao, tolong jelaskan lukisan itu terlebih dahulu. Baiklah, mengapa saya harus mengatakannya terlebih dahulu? Apakah Anda ingin belajar dari saya nanti dan menggunakannya sebagai penghargaan Anda sendiri? Zhao Tiancheng menatap Su dengan waspada dan berkata sambil tersenyum. Haha, tidak mungkin. Saya bukan penjahat seperti Anda. Jangan khawatir, Anda dapat mengatakannya terlebih dahulu. Jika aku mengulang apa yang akan kukatakan selanjutnya, aku akan kalah. Su berkata dengan senyum di wajahnya, menepuk dadanya dengan percaya diri, yang membuat beberapa pelukis di sekitarnya menarik napas. Ini adalah soha dalam lukisan apresiasi. Jika kamu mengatakan itu berarti bahwa tingkat kemenangannya sangat rendah, dan secara umum diyakini bahwa pemahaman pihak lain tentang lukisan itu pasti salah. Bahkan ketika Bai Lao baru saja membahas lukisan ini, dia tidak berani membuat kesimpulan. Namun, pemuda yang baru saja memasuki masyarakat ini berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Bahkan Bai Lao, yang hanya menatap Su Xiaogao dalam hatinya, menggelengkan kepalanya. Aduh, anak muda, dia masih terlalu gegabah. Hahaha, bagus. Itu yang kamu katakan, jangan menarik kembali ucapanmu. Mendengar ini, Zhao Tiancheng dengan cepat setuju bahwa tidak ada beban dan ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh orang setengah baya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Zhao Tiancheng berkata dengan tenggorokan yang jernih. Terserah kamu, kata Su sambil tersenyum. Lukisan ini dimulai oleh Van Gogh Leng pada pertengahan dan akhir abad ke-16. Seperti yang kita semua tahu, lukisan cat minyak Van Gogh Leng terutama untuk mencerminkan kegelapan sifat manusia. Itu selalu menggunakan warna-warna dingin. Sama seperti lukisan ini, warnanya terutama hijau tua dan biru tua. Dalam hidupnya, perjuangan Van Gogh melawan ketidakpahaman masyarakat, pengejarannya akan kebenaran, kebaikan dan keindahan, serta kesusahan dan kegembiraannya dalam hidup, tampaknya dibuahi di langit biru. Di kota kuno Lili, ada juga sebuah gereja Katolik, yang merupakan pemandangan yang berbeda dari Lili, sebuah gereja Katolik yang hikmat. Oleh karena itu, lukisan ini adalah lukisan abstrak awal Van Gogh Leng, Gereja Orwell. Bagaimana hasilnya, nak? Menyerahlah. Kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Hahaha. Zhao Tiancheng menyelesaikan apresiasinya dalam satu tarikan napas, dan dia benar-benar secerdas para tukang batu bata itu. Dia perlahan-lahan mengamati mata konfirmasi para pelukis itu, lalu melirik Su dengan sedikit mencibir. Su Xiao tidak memperhatikan tatapan mata dan nada bicara yang provokatif dari pihak lain. Sebaliknya, dia menatap Bai Lao, yang sedang merenung di satu sisi, dan bertanya dengan tulus, Bai Lao, apakah kamu punya pendapat? Oh, apa bedanya Su Xiaoyou dengan lukisan ini? Bai Lao berkata sambil tersenyum. Itulah alam. Sue tersenyum percaya diri. Dia mengambil lukisan di atas meja dan mengangkatnya. Seseorang melihat cara Su Xiao yang kasar dan mencoba menghentikannya. Namun, Bai Lao menghentikannya dan memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan. Su Xiao mengangguk kepada Bai Lao, lalu mengangkat lukisan itu dan berkata, lukisan ini benar-benar dibuat pada abad ke-16, seperti yang dikatakan Wakil Presiden Zhao. Hahaha, aku akan katakan, kamu hanya omong kosong. Kamu akan belajar dariku satu persatu. Zhao Tiancheng tertawa sinis. Saya belum selesai. Apakah Anda ingin belajar dari saya? Saya tidak tahan dengan imajinasi Anda. Anda punya banyak hal yang tidak berguna. Itulah saat yang tepat untuk menulis. Yah, tidak, lukisan ini sebenarnya dibuat pada akhir abad ke-16. Selamat karena tidak menjawab dengan benar. Su berkata sambil tersenyum dan berpura-pura menyesal. Karena dia mendapatkan bakat seni tingkat menengah dalam sistem, pengetahuan ini mengalir ke dalam pikirannya seperti air irigasi.
Sekarang tidak perlu disebutkan lagi. Akhir abad ke-16. Anda membuat saya tertawa. Saat itu, Van Gogh Leng tidak tahu sudah berapa tahun dia meninggal. Mungkinkah dia melukis mayat ditutup peti mati? Zhao Tiancheng berteriak dengan marah, yang membangkitkan rasa jijik para seniman di sekitarnya. Mereka masih menghormati dan memuja Van Gogh Leng, seorang pelukis yang luar biasa. Sekarang ketika mereka mendengar Zhao Tiancheng menghina idolanya, penghinaan mereka terhadap Zhao Tiancheng semakin dalam. Zhao Tiancheng juga menyadari ketidaksenonohan dan keceplosannya, tetapi juga suaranya sedikit kecil. Bagaimana kau menjelaskannya? Siapa yang memberitahumu bahwa lukisan itu dilukis oleh Van Gogh? Aku akui bahwa Van Gogh Leng memang pendiri bidang lukisan cat minyak warna dingin, tetapi lukisan ini tidak dibuat olehnya. Su tersenyum dan menatap Zhao Tiancheng dengan jijik, mengatakan bahwa ekspresi itu jelas-jelas menatap orang bodoh. Kau bercanda, bukankah ini lukisan Van Gogh? Baiklah, kau bisa memberitahuku siapa yang bisa menggambar lukisan cat minyak keputusasaan dan kesedihan seperti ini selain Van Gogh? Zhao Tiancheng meraung marah. Para seniman di sekitar juga mengarahkan pandangan mereka ke lukisan itu. Mereka telah membicarakan lukisan aneh yang dibuat oleh Van Gogh Leng ini sejak lama. Sekarang mereka mendengar seseorang menyangkal pandangan mereka dan dengan penasaran berkumpul di sekitar Su Xiao, yang memegang lukisan cat minyak di tangannya. Kalian semua lihat, meskipun lukisan ini agak mirip dengan gereja Orwell karya Van Gogh Leng dalam sejarah, itu bukan apa yang dikatakan Wakil Presiden Zhao. Seniman yang menciptakan lukisan ini sebenarnya adalah pelukis wanita akhir abad ke-16. Saya yakin Anda pasti sangat asing dengan nama ini. Sevel, putri kerajaan Inggris ke-6, sangat menghargai Van Gogh Leng, yang saat itu belum terkenal. Sangat disayangkan bahwa Van Gogh Leng bunuh diri di masa mudanya karena melankolis, sehingga menggigil karena sedih membeli sejumlah besar lukisan Van Gogh Leng melalui sumber keuangan kerajaan dan menirunya. Pendekatan yang berbeda tetapi hasilnya sama-sama memuaskan dengan Van Gogh yang sama persis, dan bahkan kertas dan tintanya sama. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa kreasi dingin Van Gogh semuanya gelap dan menyedihkan, dan kreasinya adalah. Su berkata sambil tersenyum, perlahan-lahan menarik lukisan di tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya, membiarkan semua lampu kristal dari langit-langit tersebar di atas kertas. Tinta hijau tua dan biru tua tiba-tiba berubah menjadi kuning keemasan yang indah, dan dua simbol Inggris, fancy, perlahan-lahan muncul dari pintu yang awalnya mengungkapkan napas kematian dalam lukisan itu. Dia berharap bahwa ketika lukisan Van Gogh menyentuh cahaya, mereka akan memancarkan kehangatan, yang berarti bahwa mereka dapat bersama, dan juga mengungkapkan kegilaan dan cintanya yang mendalam kepada Van Gogh. Inilah arti cinta yang sebenarnya. Petik 2. Oleh karena itu, nama sebenarnya dari lukisan ini adalah Gereja Abadi, yang pertama kali dicatat dalam catatan kerajaan Inggris pada abad ke-19. Bagaimana dengan, ini dicatat dalam buku-buku kuno. Jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat memeriksanya sendiri. Petik 2. Su Xiaodun sejenak, melihat beberapa pelukis yang sudah membosankan ini dan Zhao Tiancheng, dan Bai Lao, yang semakin membaik, berkata sambil tersenyum, bagus. Suara yang kuat terdengar dari pintu gerbang. Seorang pria parubaya dengan alis tajam dan mata yang cerah, angkuh dan tegak, berdiri di pintu dan menatap orang-orang di ruangan itu dengan penuh belas kasih. Intuisi memberitahu Su Xiao bahwa pria ini tidak sederhana. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, seluruh tubuhnya memancarkan semacam suasana yang mengagumkan dari waktu ke waktu, semacam kekuatan yang hanya dapat dimiliki oleh atasan. Orang ini pasti telah dibudidayakan di kalangan bisnis sepanjang tahun. Dia jelas tidak dermawan seperti yang terlihat. Papa, pria parubaya itu datang dengan telapak tangannya yang menonjol dan berkata kepada Su sambil tersenyum, bagus sekali, adik kecil ini benar-benar tidak biasa. Ini akan menjadi baik, ini akan menjadi baik. Selain Bai Lao dan Zhao Tiancheng, para pelukis yang awalnya mengelilingi Su Xiao dengan cepat menyebar dan membuka jalan, berteriak serempak. Su Xiao tahu bahwa pria, berbahaya, ini adalah presiden, klub perdagangan abad baru. Dan melihat penampilan Zhao Tiancheng yang gigih, dia mungkin adalah presiden yang sebenarnya. Halo, adik kecil, namaku Zhao Wenhao. Aku saudara laki-laki Zhao Tiancheng dan presiden Pekan Raya Abad Baru. Zhao Wenhao berkata, dan berinisiatif mengulurkan tangan kanannya ke Su Xiao untuk digenggamnya dengan ringan. Aku baru saja mendengar apresiasimu terhadap lukisan ini, adik kecil.
Itu benar-benar sangat bermanfaat bagiku. Sepertinya kamu memiliki banyak penelitian tentang hal-hal seperti seni, adik kecil. Presiden itu sopan. Aku hanya tahu sedikit tentangnya. Presiden Zhao hanya memanggilku Su Xiao. Su Xiao tidak menyukai pria parubaya yang tersenyum di depannya, tetapi itu jelas bukan kebencian yang ekstrim terhadap Zhao Tiancheng. Setidaknya Zhao Wenhao yang sekarang memberi orang semacam keintiman yang tak terlukiskan, tetapi Su Xiao merasakan rasa malu yang tak terlukiskan. Tiancheng, Wenhao, nama yang bagus. Yang satu pesolek dan yang lainnya tenang. Tampaknya kedua saudara ini berasal dari keluarga terkenal di kota. Haha, aku akan memanggilmu kakak Su. Zhao Wenhao berkata dengan sangat terus terang, Tiancheng sudah dimanja oleh para tetua keluarganya sejak dia masih kecil. Tolong jangan salahkan kakak Su. Dahi Su Xiao dipenuhi garis-garis hitam. Bagaimana rasanya orang tua memperkenalkan anak-anak mereka kepada orang luar? Tidak heran ketika Zhao Tiancheng melihat Zhao Wenhao datang, wajahnya sama menjijikkannya seperti sedang memakan kotoran. Aku tidak menyangka bahwa kakak Su memiliki pencapaian artistik yang begitu mendalam di usia muda. Aku benar-benar mengaguminya. Aku tidak tahu di mana kakak Su sekarang. Zhao Wenhao dengan hormat melengkungkan tangannya ke Bai Lao, lalu menoleh dan bertanya, yang membuat tebakan Su Xiao tentang identitas Bai Lao muncul lagi. Haha, sekarang aku hanya seorang penjual agen real estate, belum lagi. Su berkata sambil tersenyum, dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Aku percaya bahwa dengan kemampuan kedua saudara mereka, hanya masalah menit untuk menarik keluarganya keluar. Tetapi dengan itu, tidak hanya Bai Lao dan Zhao Tiancheng, tetapi juga Zhao Wenhao terkejut. Penjual, jika dia mengatakan bahwa dia hanya seorang pelukis, amatir, dan suka melukis, atau bahwa dia adalah seorang pustakawan seni. Dia biasanya memiliki banyak penelitian tentang seni klasik ini, dan mereka hampir tidak dapat mempercayainya, tetapi dia hanya seorang penjual kecil. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan dunia ini? Setiap penjual yang keluar dapat mengetahui begitu banyak tentang seni. Shen Bing, yang selama ini diam, menatap mereka dengan ekspresi terkejut dan terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus. Di mana ini? Jika Anda melihat lukisannya, Anda akan lebih terkejut lagi. Batuk. Terima kasih kepada orang-orang yang keluar dari tempat kejadian besar. Zhao Tiancheng segera pulih dari keterkejutannya, terbatuk dan berkata sambil tersenyum, dia benar-benar seorang guru dari rakyat. Yang paling saya kagumi adalah orang seperti itu. Saudara Su sopan, bagaimana kalau saya mengakui Anda sebagai saudara hari ini? Su Xiao kemudian merenungkan bahwa niat awal Zhao Wenhao bukanlah untuk benar-benar bertanya pada dirinya sendiri, tetapi untuk mengatakannya secara alami setelah memenangkan hatinya. Mengakuinya sebagai saudara hanyalah pernyataan yang dangkal. Jika Su Xiao setuju, itu berarti bahwa perjanjian perjudian dengan Zhao Tiancheng tadi telah dibatalkan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia membiarkan saudara laki-laki saudaranya berlutut dan bersujud kepada kakeknya. Namun, ini adalah pengakuan yang disamarkan. Orang-orang yang bahkan tidak tahu situasinya akan berpikir bahwa Su Xiao dengan sengaja memanjat kekuasaan dan setuju dengan Zhao Wenhao. Tetapi jika Su Xiao tidak setuju, itu berarti dia tidak akan memberi muka kepada Zhao Wenhao. Saya khawatir tidak baik untuk pergi hari ini. Meskipun Su Xiao telah hidup dalam kekacauan sebelum sistem muncul, itu tidak berarti dia bodoh. Dia juga mengerti dunia. Sekarang Zhao Wenhao telah menyerahkan dirinya satu langkah, biarkan dia. Su Xiaogang hendak berbicara, tetapi dia disela oleh Bai Lao, yang telah diam sepanjang waktu. Hahaha. Saya juga melihat pencapaian artistik Su Xiaoyou, yang sejalan dengan selera saya. Saya juga ingin berteman dengan Su Xiaoyou. Jika Anda begitu sibuk, jangan terlibat dalam bisnis secara membabi buta. Kata-kata Bai Laoping pada waktu yang tepat meredakan suasana. Bai Laoping lebih tua dari orang tua mereka. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka duduk bersama Bai Laoping. Terlebih lagi, dia masih memikirkan di sini. Mata Zhao Wenhao memancarkan jejak penglihatan yang rumit, tetapi Su Xiao dengan cepat menangkapnya. Baiklah, karena Tuan Bai telah mengatakan itu, saya akan mengakuinya sebagai teman. Su menjawab sambil tersenyum. Tetapi ini belum terlalu pagi, jadi saya ingin meminta Wakil Presiden Zhao untuk menguamkan taruhannya. Su tersenyum, matanya menatap Li, kata-kata itu berbalik untuk diucapkan. Wajah Zhao Wenhao tenggelam dan matanya berkedip. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya.
Bai Lao juga terus mengedipkan mata pada Su Xiao, sementara Zhao Tiancheng meledak di tempat. Dasar bocah, kenapa kamu begitu tidak tahu terima kasih? Saya pikir kamu mencari kematian. Ya, saudara Su, saya akan tetap di garis depan untuk bertemu denganmu di masa depan. Zhao Wenhao juga menyarankan bahwa semua orang yang hadir adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia seni lukis. Dia tidak ingin adik laki-lakinya kehilangan muka dengan keluarga Zhao di depan begitu banyak orang. Haha, sekarang setelah kamu tahu ini, saya ingin bertanya, jika saya yang baru saja kalah, apakah kamu akan meninggalkan garis untuk saya? Su Xiao bertanya. Ini, Zhao Wenhao terdiam. Jelas, dengan gayanya yang agresif, itu sama sekali tidak mungkin. Jangan terlalu menipuku, nak. Percaya atau tidak, aku tidak bisa mengeluarkanmu. Pak, sebuah tamparan keras terdengar. Zhao Tiancheng menutupi wajahnya dengan bingung. Dia menatap Zhao Wenhao dengan penuh kebencian. Telapak tangannya yang bengkak di wajahnya, menunjukkan bahwa Zhao Wenhao sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Zhao Wenhao, Zhao Tiancheng mengatupkan giginya dan mengeluarkan 3 kata. Kakak Su Xiao, kamu harus memaafkan orang lain. Wajar saja dia diberi pelajaran. Kamu dapat melihat bahwa hal yang besar akan berubah menjadi hal yang kecil, dan hal yang kecil akan berubah menjadi hal yang kecil. Zhao Wenhao mengabaikan Zhao Tiancheng dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Zhao Tiancheng sangat bingung dan heran. Zhao Wenhao akan memukul dirinya sendiri karena dia adalah seorang pedagang kecil, belum lagi dia berusia lebih dari 30 tahun. Apakah ada hal yang tidak dapat diurus oleh Zhao Wenhao? Zhao Wenhao memang memiliki beberapa kekhawatiran. Dia telah mengembangkan kemampuan untuk melihat pikiran satu sama lain. Sejak dia masuk, Su Xiao selalu tenang dan percaya diri. Saya khawatir dia pasti punya identitas atau kartu yang luar biasa. Tentu saja, Su Xiao punya kartunya sendiri. Sumber kepercayaan dirinya adalah sistem. Dengan penipu besar ini, dia benar-benar tidak punya alasan untuk takut pada penjahat yang kuat. Su Xiao dengan tenang menatap kedua saudara laki-laki di depannya. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki niat jahat. Sejujurnya, Su Xiao juga suka berteman dengan orang-orang dengan jabatan tinggi. Tidak apa-apa untuk berbaikan dengan mereka sesekali. Tapi wajah Zhao Wenhao di depannya dan wajahnya di dalam hatinya bukanlah yang dia suka. Itu lebih baik untuk perusahaannya. Meskipun Wang Lei adalah sampah, tidak peduli Liu Meili, mantan pemimpin kelompok atau rekan-rekannya, setidaknya semua orang jujur. Su Xiao juga tahu bahwa intrik adalah apa yang harus dia hadapi ketika dia melangkah ke masyarakat. Karena Presiden Zhao sangat tegas, saya akan melupakan masa lalu, tetapi lihatlah lukisan saya, kata Su sambil tersenyum. Zhao Wenhao juga lega melihat Su Xiao tidak lagi diselidiki. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia memaksa Zhao Tiancheng untuk menerima nasihat atau bagaimana jika Su Xiao terus membuat masalah. Bagaimanapun, yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan. Identitas Su Xiao masih perlu dipelajari. Jika Su Xiao tahu bahwa Zhao Wenhao sangat menghormati dirinya sendiri karena ini, saya khawatir dia akan menertawakannya. Jika kreasi Sulaudi didasarkan pada taruhan sebelumnya, klub kami akan membeli lukisan itu dengan harga 10 kali lipat dari harga lelang. Wajah Zhao Wenhao sedikit tua. Dia mendesah. Itu seperti menghabiskan uang untuk membeli pelajaran. Ketika kamu pulang, kamu harus memberi pelajaran kepada saudaramu, yang tidak melakukan pekerjaannya dan membuat masalah sepanjang hari. Jika bukan karena orang-orang tua di keluarga yang berulang kali meminta diri mereka sendiri untuk merawatnya dengan baik, dia tidak akan peduli dengan orang lamban ini. Jangan khawatir, harganya 10 kali lipat, kamu benar-benar sepadan, kata Su sambil tersenyum. Dia cukup percaya diri dengan karyanya. Seperti yang dikatakan Shen Bing saat itu, seharusnya tidak ada masalah menjual puluhan ribu yuan. Setelah itu, Su Xiao memberi isyarat kepada Shen Bing untuk menyerahkan lukisan yang digulung dalam tabung itu kepada Zhao Wenhao. Zhao Wenhao perlahan menarik kertas itu sambil tersenyum pahit. Dia berpikir bahwa meskipun Su Xiao memiliki pengetahuan seni seperti telapak tangannya, melihat babi berlari sama sekali berbeda dengan memakan daging babi. Dia tidak menyangka Su Xiao bisa menggambar lukisan yang bagus. Dia baru saja membeli lukisan yang rusak dengan harga 10 kali lipat. Itu benar-benar seperti memakan kotoran lalat. Saat Zhao Wenhao perlahan membuka kertas itu, wajahnya berubah dari tidak berdaya menjadi heran, lalu terkejut. Akhirnya,
dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Keajaiban, ini adalah keajaiban, Para pelukis itu mengira Zhao Wenhao paling-paling hanya bualan simbolis, atau sekadar perubahan ekspresi. Siapa yang tahu bagaimana dia bisa bereaksi sebesar itu? Apa itu? Tidakkah kalian melihat tangan dan kakinya gemetar karena kegembiraan? Jika ini bisa dipalsukan, diperkirakan Zhao Wenhao dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan bisnis dan memasuki dunia seni pertunjukan. Melihat ekspresi kegembiraan Zhao Wenhao, kita semua tahu bahwa ini jelas bukan palsu. Benarkah bocah ini telah melukis sesuatu yang luar biasa? Memikirkannya, Bai Lao dan semua pelukis mencondongkan tubuh ke arah Zhao Wenhao. Begitu mereka melihatnya, mereka tidak bisa menahan napas. Aku akan pergi. Ini keajaiban. Betapa indahnya. Ini lebih membuat ketagihan daripada air mata Mona Lisa. Su Xiaoyou, dari mana kamu mendapatkan keajaiban ini? Apa namanya? Bai Lao dengan gembira meraih tangan Su Xiao dan berkata bahwa matanya yang berapi-api membuat krisan Su Xiao mengencang, dan seluruh tubuhnya merinding. Batuk, ini lukisanku sendiri. Aku belum memikirkan namanya. Su berkata sambil tersenyum, ditutupi dengan benang hitam, diam-diam menarik tangannya dari tangan Bai Lao yang gemetar. Apa, kamu bilang kamu melukisnya sendiri? Bai Lao menyadari ketidaksenonohannya dan tertawa canggung. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan hampir melompat dan menangis kegirangan. Tidak hanya Bai Lao, tetapi juga Zhao Wenhao. Tingkat lukisan ini telah jauh melampaui Bai Lao. Jelas bahwa butuh waktu puluhan tahun untuk membuat lukisan. Jika tidak pantas, dia benar-benar ingin melihat apakah Su Xiao adalah monster tua yang telah kembali ke usia tuanya. Dasar kentut, kamu bisa menggambar buku seperti ini. Aku tidak percaya, lukisan ini bisa dicuri dari mana saja. Aku akan menelepon polisi dan menangkapmu. Zhao Tiancheng mengira dia telah mengungkap latar belakang Su Xiao. Dia menunjuk Su Xiao dan berteriak, yang membuat Su Xiao menjadi hitam. Dia telah berbelas kasih, dan sekarang orang ini masih tidak baik, dan Zhao Wenhao telah berpikir dalam diam. Jika dia mempercayai kata-katanya, aku khawatir dia akan mengkritik kata-kata Zhao Tiancheng saat itu juga. Sekarang dia diam, yang berarti dia juga sangat curiga terhadap Su Xiao. Bahkan Bai Lao juga memegang lukisan itu dan menundukkan kepalanya untuk memikirkan sesuatu. Dia tidak tahu apakah itu terlalu dalam atau apakah dia juga meragukan Su Xiao. Memikirkan hal ini, hati Su Xiao tidak bisa menahan rasa dingin, api tak bernama di dadanya membubung dalam sekejap. Bagus, karena kamu tidak mempercayaiku, aku hanya berpikir ada sesuatu yang hilang dalam lukisan ini. Jika aku tidak menambahkan sesuatu, aku selalu merasa tidak sempurna, tidak lengkap, dan tidak nyaman. Sekarang aku akan mengecat ulang lukisan itu untukmu di tempat, oke? Su tertawa marah dan berkata dengan sedikit sarkasme. Tidak heran saya sudah lama tidak mendengar suara sistem yang cepat. Ternyata orang-orang ini belum mengakui pencapaian budaya mereka sampai sekarang. Baiklah, hari ini mari kita lihat apa itu master sejati. Tidak mungkin, Zhao Wenhao adalah orang pertama yang menyatakan pertentangannya. Dia sangat menyukai lukisan terkenal itu. Dia sudah menyukainya, dia tahu dan mengerti nilainya. Bagaimana dia bisa membiarkan bocah ini bertindak seperti ini? Ya, Su Xiaoyou, lupakan saja. Anda lihat, lukisan ini sangat sempurna. Satu goresan lagi dan satu goresan lagi tidak lengkap. Bai Lao juga menyadari ketidakpercayaannya pada Su Xiao, dengan tatapan minta maaf pada Su Xiao berkata. Ya, lukisan ini sangat bagus, bagaimana mungkin kau bisa menghinanya? Ini adalah harta karun seni. Kita akan melindunginya. Ya, itu benar. ... Petik 2. Su Xiao menatap dingin ke arah para pelukis yang berisik di sekitarnya, tetapi dia tidak bisa tertawa atau menangis memikirkan bahwa mereka tidak akan membiarkan diri mereka menghancurkan lukisan yang mereka buat. Haha, kurasa kalian semua salah. Aku membawa lukisan ini bersamaku. Tentu saja, aku berhak melakukan apapun tentangnya. Aku khawatir itu kamu, kata Su Xiao Ongtou, mengambil lukisan itu dari tangan orang-orang yang tak berdaya. Pergi ke meja kerja, membentangkannya, mengambil pensil sketsa hitam dan menggambarnya. Banyak seniman tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata mereka. Mereka tampaknya telah melihat sebuah karya seni yang sempurna dihancurkan oleh Su Xiao. Hanya Bai Lao dan Zhao Wenhao yang berdiri di belakang Su Xiao dengan wajah pucat,
menyaksikan tangan Su Xiao yang lentur bertindak gegabah di atas kertas gambar. Aku harap dia tidak terlalu banyak berubah, pikir mereka. Sungguh menakjubkan bagaimana seharusnya. Dengan pengoperasian kuas yang terus-menerus di tangan Su Xiao, Bai Lao pertama-tama memberikan seruan yang menarik para pelukis di sekitarnya untuk datang dan melihat apa yang telah diubah Su Xiao menjadi keajaiban. Hiss, itu suara AC lainnya. Dengan liarnya kuas Su Xiao, dua pasang sayap hitam muncul di belakang malaikat yang kosong. Dua pasang sayap, hampir setengah panjang tubuh Dewi Perdamaian, menyebar di seluruh kertas lukisan dan tersebar di udara dalam bentuk bulu abu-abu. Tiba-tiba, sebilah pedang tajam menusuk dengan ganas ke jantung kiri malaikat itu. Alis malaikat itu sedikit berkerut, sisi gelap terus-menerus mengikis sisi putih harapan. Semua orang tampaknya melihat penderitaan dan kesedihan besar yang dibawa oleh perang. Akhirnya, kegelapan berhenti ketika mengikis 2/3 tubuh malaikat itu. Su Xiao menatap Zhao Wenhao, Zhao Tiancheng, Bai Lao dan para pelukis, yang semuanya mabuk dalam lukisan itu, dan sudut mulutnya perlahan melengkung. Satu tangan berbentuk cakar, datar di papan pigmen, peluncuran pengendalian air. Pigmen berwarna mutiara itu perlahan-lahan melayang di atas tangan kanan Su Xiao dalam bentuk tetesan. Pigmen itu berwarna-warni dan berkilauan, seperti bulan dan bintang yang terang. Wah, jari-jari Su Xiao terangkat, dan dua tetes pigmen biru laut jatuh di bawah mata malaikat itu, membentuk air mata seperti safir, yang membuat malaikat itu tampak lebih hidup. Sentuhan akhir. Keempat kata ini muncul di benak semua orang yang hadir, luar biasa. Betapa luar biasa. Tiba-tiba, mata Su Xiao menjadi tajam, dan tangan kanannya melambai ke langit. Cat yang telah melayang di udara mengalir turun di atas kertas seperti hujan. Setiap tetes menyatu secara merata dengan kertas, dan tidak menyentuh rok malaikat itu. Gambar latar belakang berdarah dari puncak kastil Moza perlahan muncul, yang membuat malaikat putih bersih dengan sedikit harapan menjadi lebih fleksibel, sepenuhnya melampaui kemonotonan dan komposisi sebelum modifikasi. Bai Lao pertama kali bereaksi, menyeka sudut matanya, penuh dengan air mata kegembiraan, dan memimpin dalam tepuk tangan. Kemudian reaksi orang banyak tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, bahkan Zhao Tiancheng telah takut untuk duduk di tanah, setengah hari tidak dapat berkata-kata. Ini bukan hanya seni, tetapi juga proses penciptaan. Ini jauh lebih megah daripada karya itu sendiri. Sekarang merupakan kehormatan besar bagi para seniman ini untuk melihat keajaiban yang tercipta di depan mata mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Katakan, jangan lihat aku, katakan, apa yang menurutmu? Su Xiao Langlang duduk di kursi bos di depan meja kerja dengan kaki disilangkan. Dia menatap Zhao Wenhao dengan senyum di wajahnya. Mereka semua berkata bahwa tidak ada jejak konsentrasi dan kesombongan dalam karyanya. Baiklah, batuk Tuan Su, saya minta maaf. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Zhao Wenhao menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Jangan bicara tentang kata-kata dangkal yang tidak berguna ini. Saya sudah mengatakannya, ini adalah karya asli saya. Cek, anjingnya sok jago. Su berkata sambil tersenyum, menatap Zhao Tiancheng yang duduk di tanah. Baiklah, Tuan Su, lihat kapan Anda akan melelang lukisan ini. Zhao Wenhao sama sekali mengabaikan tatapan menghina satu sama lain dan bertanya. Lelang apa? Kapan saya bilang lelang? Su Xiao bertanya dengan penuh pengertian. Tuan Su benar-benar bercanda. Bukankah kita sudah sepakat di awal? Jika Anda ingin membeli lukisan ini dengan harga 10 kali lipat, silakan buat harga dengan cepat. Zhao Wenhao berkata sambil tersenyum. Zhao Wenhao sudah lama merasa bahwa identitas Su Xiao tidak benar. Hanya ada dua kemungkinan bagi orang biasa untuk berani berbicara kepada diri mereka sendiri seperti yang mereka lakukan tadi. Yang pertama adalah bahwa dia memiliki kartu yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, dan yang kedua adalah bahwa dia memiliki penyakit otak. Untungnya, Zhao Wenhao memilih untuk percaya pada yang pertama, yang tidak menyinggung Su Xiao sampai mati. Sudah saatnya bagi keluarga Zhao untuk membangun kekuatan mereka, menerobos kepompong dan terlahir kembali. Mereka tidak dapat mentolerir kesalahan apapun. Fakta telah membuktikan bahwa Su Xiao jelas tidak sesederhana seorang penjual. Saya khawatir selama dia menunjukkan wajahnya di dunia seni lukis internasional dan mengeluarkan beberapa lukisan dengan santai,
sejumlah besar orang akan membantunya menghancurkan dirinya sendiri, apalagi mengajari keluarga yang tidak normal ini. Memikirkan hal ini, Zhao Wenhao tidak bisa menahan perasaan lega dan memelototi Zhao Tiancheng. Bocah itu hampir membawa bencana bagi keluarganya. Ketika Anda kembali, Anda harus berbicara dengan yang lebih tua dari keluarga Anda. Biarkan bocah itu pergi saat dia pergi. Jangan mengikutinya. Su Xiao tidak tahu bahwa identitasnya menjadi semakin rumit di mata Zhao Wenhao. Yang ia pedulikan adalah suara peringatan dari sistem. Ding, pertempuran perbaikan nama, misi selesai. 100% pencapaian, dan dapatkan hadiah, tingkatkan bakat seni dasar ke bakat seni menengah jendela jiwa. Sejumlah besar pengetahuan seni mengalir ke dalam pikiran Su Xiao. Rasa sinkop yang kuat membuatnya hampir jatuh. Ia menggelengkan kepala dan mencari kemampuan baru dalam pikirannya. Jendela jiwa, kacamata adalah jendela jiwa. Karya seni yang diciptakan oleh bakat seni menengah akan sangat berhias, membuat dunia batin pemirsanya tidak pernah merasa bahagia dan rileks. Apresiasi jangka panjang memiliki efek memperpanjang hidup dan meremajakan masa muda. Aku akan pergi. Aku sangat ganas. Itu bukan produk sistem. Bukankah bakat seni tingkat lanjut bertentangan dengan langit? Seru Su Xiao dalam hatinya, sistem, apa pengaruh bakat seni tingkat lanjut? Sue bertanya sambil tersenyum. Ding, sistem dingin tingkat tinggi mengatakan tidak ada komentar, silakan tingkatkan sendiri. Saya akan pergi, sangat bangga. Berapa banyak poin pengetahuan yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kebakat seni tingkat lanjut? Ding, 500 poin pengetahuan. Batuk, lupakan saja. Tujuan utama Su Xiao sekarang adalah untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Untuk mendapatkan pijakan yang kuat di masyarakat lebih awal, ia harus memiliki jari emas yang kuat, alih-alih menyia-nyiakan pengetahuannya pada hal-hal yang tidak berguna dan menyinggung ini. Su Xiao batuk pelan, menarik pikirannya kembali ke kenyataan dan berkata, saya pikir Presiden Zhao salah. Pada awalnya, Anda yang mengatakan tidak ingin mempercayainya. Sekarang Anda adalah orang yang datang untuk membelinya. Apakah ini wajah pengusaha Anda? Pertimbangkan hanya nilai barang, bukan martabatnya. Su Xiaoyi berkata terus terang. Kata-kata ini seperti tamparan keras di wajah Zhao Wenhao. Baru saja, aku tidak berakal sehat. Maafkan aku. Zhao Wenhao berkata dengan suara rendah setelah jeda, aku bersedia membeli lukisan ini seharga 3 juta, hanya untuk berteman dengan Su Xiao. Bagaimana? Su Xiao sedikit terkejut. Meskipun Shen Bing mengatakan pada dirinya sendiri di awal bahwa nilai lukisan itu tidak kurang dari 100.000, dia tidak menyangka Zhao Wenhao menghabiskan begitu banyak uang dan membayar harga setinggi langit, 3 juta. Ya Tuhan, 3 juta. Kaya. Meskipun hatinya naik turun, Su Xiaolian berpura-pura tenang dan berkata perlahan, aku khawatir nilai lukisan ini lebih dari itu. Bagaimanapun, aku telah bekerja keras selama berjam-jam. Wajah Zhao Wenhao berubah dan dia terkejut. Apa yang dia temukan? Kemudian dia menertawakan dirinya sendiri. Aku khawatir Su adalah orang yang paling tahu tentang seni lukis. Dia berani menjadi yang kedua, tetapi tidak ada yang berani melompat keluar untuk menjadi yang pertama. Tidak bisakah dia memperkirakan nilai lukisan ini? Meskipun Shen Bing juga tahu beberapa lukisan, nilai potensial lukisan ini lebih dari 100.000 sebelum direvisi. Jika ditaruh di balai lelang, saya khawatir harganya bisa mencapai 10 kali lipat. Wah, 4 juta. Aku benar-benar tidak mampu membeli lebih. Dari mana Su Xiao tahu bahwa dia hanya berpura-pura meminta lebih, yang memberinya keuntungan 1 juta. Pada saat ini, hati Su Xiao sudah berbunga bahagia, dan dia menjadi kaya dalam semalam. Hahaha, wajah Su Xiao bergetar tidak wajar dan mengambil kartu bank dari Zhao Wenhao. Di mata Bai Lao dan Zhao Wenhao, ternyata Su Xiao melihat uang seperti kotoran, dan pengenalannya terhadap Su Xiao bahkan lebih luar biasa. Mereka saling memandang. Bai Lao Chao mengangguk ke Zhao Wenhao tampak bertekad dan berkata kepada Su sambil tersenyum, Tuan Su, sekarang saya dengan sungguh-sungguh mengundang Anda untuk bergabung dengan pameran dagang abad baru kami sebagai seorang penikmat. Sebenarnya, Zhao Wenhao sangat khawatir. Selama dia bersedia menunjukkan kemampuannya di dunia seni lukis, dia akan memiliki banyak koneksi dan kekayaan. Dia benar-benar takut Su Xiao akan menolaknya. Bagaimanapun, dia pikir dia tidak punya apa-apa untuk mempertahankan Su Xiao. Benar saja, Su Xiao memikirkannya dan mengerutkan kening.
Maaf, Presiden Zhao, saya terbiasa dengan kebebasan dan saya tidak suka pengekangan. Selain itu, saya hanya tertarik pada seni lukis. Saya tidak bisa berada di atas panggung. Su berkata sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia hendak berbalik dan pergi. Tidak, tidak, kami tidak akan memenjarakan kebebasan Tuan Su. Anda hanya perlu menjadi pelukis tamu terkenal di sini. Kecuali untuk karya yang tidak dapat kami selesaikan, Anda tetaplah sibuk dengan kehidupan sehari-hari Anda. Itu tidak akan mengganggu kehidupan normal Anda. Zhao Wenhao memfitnah dalam hatinya. Apakah Anda masih tertarik? Jika Anda tertarik, apa yang kami hitung? Namun, dia tidak berani mengatakannya, tetapi pendapatnya tentang Su Xiao muncul lagi. Kemudian, Zhao Wenhao ragu-ragu dan berkata dengan tekad yang lebih besar, tentu saja, kami tidak akan memperlakukan saudara-saudara Su dengan buruk. Selama Anda bergabung, saya bersedia memberi Anda 20% saham New Century Hotel dengan dividen setiap tahun. Bagaimana menurut Anda? Su Xiao awalnya ingin berjanji, tetapi sekarang ketika dia mendengar bahwa dia memiliki uang untuk diambil, dia bahkan lebih siap untuk mengambilnya. Dia tidak memberi Zhao Wenhao kesempatan untuk bertobat. New Century Hotel, itu hampir menjadi 3 hotel teratas di kota ini. Nilainya lebih dari 10 juta. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas, panci emas pertama. Hadiah poin pengetahuan, 80. Berharap untuk melakukan upaya yang gigih. Hasilkan banyak uang, hasilkan banyak uang. Saya tidak berharap menjadi kaya dengan berpura-pura dipaksa kali ini. Tampaknya berpura-pura dipaksa benar-benar baik untuk kesehatan fisik dan mental. Sue berpikir sambil tersenyum. Halo, Saudara Su, kau harus mengatakan sesuatu, tanya Zhao Wenhao. Batuk, baiklah, karena kau sudah mengatakannya, aku akan membuat janji dengan berat hati. Su tersenyum untuk menunjukkan rasa malunya, tetapi wajahnya tetap merah dan hatinya tidak berdebar-debar. Baiklah, mulai sekarang, keluarga saudara Su Xiao akan menjadi seniman tamu kita di pameran abad baru. Zhao Wenhao menghela napas lega. Dibandingkan membiarkan Su Xiao menjadi pelukis, yang lebih ia khawatirkan adalah Su Xiao tidak peduli dengan gesekan kecil yang baru saja terjadi dengannya. Keluarganya sekarang berada pada saat yang kritis, dan tidak akan pernah membiarkan musuh yang tidak dikenal memprovokasinya. Zhao Wenhao dan Bai Laoren mengantar Su Xiao keluar dari gerbang hotel secara langsung dengan ekspresi terkejut di wajah pelayan. Sebelum pergi, Zhao Wenhao menyerahkan kartu berlian kepada Su Xiao, yang jelas beberapa tingkat lebih tinggi dari kartu emas Shenbing. Ini adalah simbol status pemegang saham hotel kami. Saya akan mengadakan rapat dewan direksi sesegera mungkin untuk menunjukkan status Anda. Kata Zhao Wenhao. Baiklah, tidak masalah. Su Xiao tidak sopan. Dia meraihnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Su Xiaoyou, lakukan pekerjaan dengan baik. Saya optimis dengan Anda. Jika Anda punya waktu lain kali, datanglah ke saya untuk minum teh dan mengomentari lukisan. Orang tua berkulit putih itu menyentuh janggut putihnya sambil tersenyum. Petik 2. Baiklah, Tuan Bai, tidak masalah. Jika saya punya waktu, saya akan mengunjungi Anda secara langsung. Meskipun Su Xiao tidak tahu identitas asli Bai Lao, apa yang dia katakan hanyalah kata-kata sopan. Dia tidak tahu di mana orang kaya itu tinggal, tetapi dia sangat menyukai pria tua yang baik hati ini. Baiklah, selamat tinggal. Su Xiao mengucapkan selamat tinggal dan mereka naik taksi. Zhao Xiaoxi, saya yakin Anda tidak akan menyesali keputusan Anda hari ini. Di masa depan, Anda akan senang karena Anda memilih untuk menarik perhatian, daripada membuat musuh dengan pemuda ini. Melihat sosok taksi itu pergi, Bai Lao menyentuh janggutnya dan berkata dengan serius kepada Zhao Wenhao di sampingnya, karena aku melihat sosok pria itu darinya. Di dalam taksi, Su Xiao duduk di kursi belakang dengan sedikit lelah. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia benar-benar merasa sangat sedih. Pertama, ajakan Connor yang tidak biasa, dan kemudian rayuan dan ajakan Zhao Wenhao, membuat Su Xiao semakin yakin akan pentingnya kemampuan bagi dirinya sendiri. Sepertinya lebih baik meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Su Xiao mengepalkan tinjunya dan bersumpah dalam hati bahwa dia tahu kebenaran dari pohon besar menangkap angin. Jika Zhao Wenhao dan Zhao Tiancheng memilih untuk bertarung satu sama lain hari ini, dia pikir tidak ada cara untuk melarikan diri. Sistem,
berapa banyak pengetahuan yang aku miliki sekarang? Ding, pukul 110. Baiklah, aku akan mengundi. Su Xiao berkata bahwa dia menemukan bahwa kemampuan ini semakin penting dalam hidupnya. Setelah melihat kekuatan sistem, Su Xiao semakin ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Ding, ada dua mode lotre, silakan pilih. Dua bagian berbeda muncul di benak Su Xiao. Modul lotre biasa, 50 poin pengetahuan sekaligus. Anda dapat menarik berbagai kemahiran profesional, sekolah menengah pertama, senior 3, mungkin juga kosong. Modul lotre kontrol 5 elemen, 100 poin pengetahuan sekaligus. Anda dapat menarik salah satu dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah untuk mengendalikan kemampuan elemen primer. Jika Anda menarik yang sama, Anda akan secara otomatis meningkatkan level kontrol elemen. Su Xiao melihat modul kontrol 5 elemen tambahan, dan jantungnya berdebar-debar. Mengetahui bahwa kemampuan kontrol elemen itu kuat, dia secara alami mengetahui bahwa elemen air dan elemen api sangat praktis dalam kehidupan dan pertempuran. Meskipun elemen kayu yang baru saja dia dapatkan belum digunakan, dia percaya bahwa itu seharusnya tidak buruk, dan dia akan membuat lebih banyak musuh di masa depan, dan kemampuannya untuk bertarung juga merupakan jaminan. Jadi dia tidak ragu untuk memilih 5 elemen untuk mengendalikan lotre, dan hanya 10 dari 110 poin pengetahuan yang baru saja dia simpan yang tersisa untuk dibelanjakan. Ho di depan rata-rata yang dibagi menjadi 5 warna cakram dengan cepat muncul. Dan akhirnya tinggal di bagian coklat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengonsumsi 100 poin pengetahuan untuk mendapatkan kemampuan kontrol elemen primer, tanah. Arus hangat meluap ke tubuh Su Xiao. Dia memegang tangannya dan merasa seolah-olah dia terintegrasi dengan bumi di bawah kakinya. Dia terkejut menemukan bahwa pikirannya perlahan-lahan dapat menembus ke dalam tanah. Suara langkah kaki, aliran orang, dan bagian bawah rok, nah, pemandangan hidupnya semua diterima oleh pikirannya. Gosu tersenyum, ide bergerak, belajar animasi di bumi, kata dewa juga. Lantai beton di bawah kakinya benar-benar membelah selokan yang panjangnya puluhan meter dan dalamnya 2 meter, dan terus terbuka ke sisi kiri dan kanan. Aku akan pergi. Baiklah, Su Xiao menatap bibi pembersih yang melambaikan sapu padanya di kejauhan. Dia sangat takut sehingga dia lari dan tanah kembali ke keadaan semula. Benar saja, tidak hanya ada penari persegi tetapi juga pembersih di Cina. Keesokan harinya, Su Xiao, seperti biasa, pergi ke perusahaan dengan bas. Meskipun dia bernilai lebih dari 1 juta, dia masih terbiasa dengan rasa penuhnya bas yang penuh sesak. Memiliki uang memang bagus, tetapi juga kehilangan beberapa barang asli. Inilah alasan mengapa dia dengan tegas menolak bekerja sebagai penjual kecil di agen perumahan ketika Zhao Wenhao menawar dengan harga yang begitu tinggi. Sangat sederhana, dia berharap bahwa dia benar-benar dapat berkembang selangkah demi selangkah dengan kekuatan dirinya dan sistem.